Salsabila Fitri Akhironisa dengan NIM 18510130 kelas A2 2018 reguler Pendidikan Matematika Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains IKIP Siliwangi. Di sini saya sedang melaksanakan kuliah kerja nyata atau yang sering disebut dengan KKN. Untuk KKN kali ini lebih berbeda dari KKN sebelumnya ya teman-teman, karena di KKN kali ini kita melaksanakan KKN mandiri di mana melakukannya itu di domisili masing-masing, dan KKN kali ini dibagi menjadi 4 siklus. Untuk video kali ini saya akan menampilkan bagaimana saya melaksanakan KKN siklus pertama, di mana pada siklus pertama saya melakukan pendampingan juga observasi kepada orang tua bagaimana sih cara pembelajaran selama COVID-19 atau selama pandemi ini berlangsung. Nah, untuk lebih lanjutnya silahkan disimak video berikut ini. Pada KKN siklus pertama, saya melakukan observasi kepada 3 keluarga yang berbeda. Untuk keluarga yang pertama, saya melakukan observasi kepada keluarga Bapak Ozon dan juga Ibu Ratna, di mana beliau memiliki 5 orang anak dan 2 diantaranya masih bersekolah di sekolah dasar. Kediaman beliau berada di RT 2 RW 4 Kelurahan Cigugur Tengah. Kira-kira apa yang menjadi kendala Ibu Ratna? Yuk mari kita simak hasil wawancara berikut ini. Selama pandemi, anak-anak itu biasanya belajarnya melalui apa ya? Melalui WhatsApp. WhatsApp. Berarti itu sistemnya grup atau ditanya secara personal ke guru? Lewat grup, nanti hasilnya dipoto terus dijapri ke guru. Oke. Terus kalau misalkan tugasnya diberiin WhatsApp kan melalui WhatsApp. Ya. Nah itu tuh biasanya ibu dulu yang baca terus ngejelasin atau misalkan langsung ke putrinya aja? Ya, yang pertama ibunya dulu lihat dulu, terus anaknya suruh ngelihat video penjelasan dari guru, dibantu didampingi sama ibunya. Kalau kurang paham nanti dijelasin lagi gitu sama ibunya. Oh berarti selalu mendampingi gitu ya setiap ada tugas dan ada pelajaran. Iya. Itu setiap hari apa aja? Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Untuk di hari Sabtu sama Minggu itu suka ada tugas apa enggak biasanya? Nggak ada libur. Lanjutin yang tadi kan selalu mendampingi nih. Nah itu menurut Bibi tuh banyak gak sih tugas-tugas yang dikasih gitu dari guru ke siswa? Kadang banyak, kadang enggak, jadi tergantung sama gurunya kan. Kayak guru PAI beda, guru olahraga beda, guru wali kelas beda. Kalau misalkan yang dikasih tugasnya sama guru wali kelas itu biasanya banyak apa? Banyak. Terus sikap Putri gimana sih di setiap dikasih banyak tugas gitu? Kadang kan anak mah beda ya, kadang lagi rajin, kadang lagi males, enggak. Tetap itu kalau lagi banyak banget, kadang suka agak males nulis gitu. Suka uring-uringan gitu, nambah gitu ya pundu. Ya itu kan dibantu lagi sama orang. Terus biasanya kalau ngumpulin tugas itu suka tepat waktu atau enggak gitu? Kalau banyak Tepat waktu, kadang lebih awal, kadang lebih kalau tugasnya banyak suka agak telat gitu. Tapi dikasih toleransi waktu nggak biasanya sama gurunya? Kasih toleransi sampai sore. Sampai sore. Kata Bibi kalau dalam pembelajaran daring ini nih ya, jarak jauh, itu bakal ngerti nggak sih ke siswanya gitu? Kurang paham, karena kan anak itu nggak langsung dijelasin sama gurunya, paling lewat video gitu. Jadi kurang paham gitu kalau penjelasan. Dari apa namanya adaptasinya gitu, dari yang biasanya tatap muka sekarang jadi pembelajaran jarak jauh. Iya, agak sulit karena kan nggak langsung bertatapan sama guru, jadi kurang paham gitu. Kalau dijelasin hanya lewat voice note atau apa sama gurunya kurang paham. Beda sama ya dengan kalau tatap muka anaknya lebih paham, lebih ngerti gitu. Jadi harapan kedepannya apa sih gitu untuk pembelajaran sekarang? Ya mudah-mudahan bisa cepat sekolah lagi, jadi anaknya bisa tatap muka sama gurunya, sama teman-temannya, jadi lebih paham kalau dalam pembelajaran gitu. Oke, berarti mungkin nanti kedepannya evaluasian ke gurunya aja gitu ya, untuk menjelaskan lebih rinci aja tentang pembelajaran. Nah untuk keluarga yang kedua, saya mewawancarai keluarga Bapak Syarif dan juga Ibu Nita, di mana beliau memiliki 1 orang putra yang masih duduk di sekolah dasar. Kediaman beliau berada di RT 1 RW 2 Kelurahan Cigugur Tengah. Kira-kira apa sih yang menjadi kendala Ibu Nita? Yuk mari kita simak hasil wawancara berikut ini. Oke,
langsung aja ya Mbak ke pertanyaan yang pertama. Kan selama pandemi ya kan pasti pakai pembelajaran jarak jauh. Nah biasanya Ojan di SD tuh belajarnya lewat apa? WhatsApp kah atau misalkan pakai Zoom atau Google Meet? Biasanya pakai apa? WhatsApp. Grup WhatsApp. Ya. Nah itu tuh kalau misalkan grup WhatsApp gitu, gurunya langsung ngasih tugasnya aja atau gimana? Iya, langsung ngasih tugas aja. Jadi langsung aja gitu, gak dikasih penjelasan? Enggak. Langsung aja? Oke. Terus biasanya kalau misalkan dapat tugas kayak gitu, sama mbaknya dulu dibaca tugasnya apa, Ya, terus dikasih tahu ya. ke anaknya. Pahamin dulu sama saya. Baru aja dikasih tahu ke anaknya gitu gimana-gimananya. Nah biasanya itu banyak gak sih tugas yang dikasihin ke anak gitu dari gurunya sendiri? Minimal 2 mata pelajaran. Satu harinya. Ya. Jadi Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu belajarnya biasanya? Sampai Jumat. Sampai Jumat. Terus Sabtu Minggu libur gitu. Ya. Kalau mah libur Sabtu. Jadi pembelajarannya itu cuma lewat WhatsApp aja ya. Ya. Terus biasanya nih Ojan selalu mau ngerjain tugasnya apa enggak? Dirayu dulu. Dirayu dulu. Iya. Itu biasanya disogok pakai apa tuh supaya mau ngerjain tugas? Nggak disogok sih, cuma di rayu terus di Ayo gitu ngerjain gitu. Pernah nggak kayak yang bandel gak mau ngerjain banget gitu sampai kan mbak yang harus ngerjain? ring. Sering. Terus itu gimana supaya mau ngerjain? Kasih apa gitu dirayu, nanti dibeliin apa dulu baru. Oh jadi harus dikasih sesuatu dulu gitu ya baru mau ngerjain. Terus kalau misalkan ngumpulin tugas itu lewat apa biasanya? Ke grup juga atau gimana? Grup WhatsApp. Ke grup WhatsApp Ya. juga. Untuk keluarga ketiga, saya mewawancarai keluarga Bapak Aditya juga Ibu Meta, di mana beliau memiliki 3 orang anak, 2 diantaranya masih duduk di sekolah dasar dan juga taman kanak-kanak. Kediaman beliau berada di RT 1 RW 2 Kelurahan Cigugur Tengah. Kira-kira apa sih yang menjadi hambatan bagi Ibu Meta? Yuk mari simak hasil wawancara berikut ini. Sama ngedampingin anak belajar nih, ada nggak sih kayak hambatan-hambatan gitu dari mbaknya sendiri? Apalagi kan mbak 2 gitu ya ngedampinginnya, berarti ada yang Ya kasih. paling kalau misalkan hambatannya sih ya ngebagi waktunya aja ya. Tapi kadang kalau misalkan yang TK kan mulainya jam 8 atau jam 9, jadi aku fokusin dulu yang SD, jadi ngerjain tugasnya dulu. Kadang yang kalau misalnya lagi Zoom atau lagi Google Meet yang TK bisa ditinggal, jadi dia ini sendiri Fokus sama sendiri. gurunya. Jadi aku bisa bantuin yang Oke langsung aja ya mbak ke pertanyaan pertama. Nah, selama pandemi ini kan pasti pembelajaran jarak jauh. Nah biasanya anak-anak itu menggunakan Google Meet atau apa sih untuk belajar di rumah gitu? kebetulan kan yang sekolah ada 2, yang satu TK, yang satu kelas 2 SD sekarang. Nah kalau yang TK biasanya Google Meet, tapi itu pun seminggu cuma 2 kali aja, jadi setiap hari Rabu sama Kamis. Nah itu biasanya paling ya namanya anak TK ya nyanyi-nyanyi sama-sama kayak gitu, terus kalau nggak mewarnai kayak gitu. Nah kalau yang SD itu biasanya lewat WhatsApp aja sih, nggak selama 2 tahun ini sama kelas 2 ya, dia belum pernah ada Google Meet atau Zoom gitu belum. Sama sekali. Terus itu untuk yang SD nih, gurunya menjelaskan atau nggak sih misalkan lewat video atau apa gitu selain dari ngasih tugas di WhatsApp aja? Kadang ngasih videonya tuh jadi ada penjelasan tapi di YouTube gitu. Oh, Nah jadi bukan dikasih linknya aja, jadi gurunya tuh gitu. Jadi nggak guru ngejelasin secara selama pemberian tugas nih kan melalui WhatsApp grup ya tadi, berarti kan didampingi mungkin ya sama mbak untuk ngajarin anak-anaknya. Nah itu biasanya kalau ada tugas apakah langsung dikasihin ke anak nih ada tugas misalnya, atau misalkan sama mbak dicerna dulu nih si tugasnya itu kayak apa gitu baru dikasih tahu ke raditnya bagaimana? Biasanya sih kan pagi-pagi absen dulu ya, absen terus biasanya tuh langsung ada tugas dari gurunya, ya aku baca dulu apa tugas-tugasnya. Nah terus udah itu udah siap anaknya baru langsung misalnya ada pertanyaan apa dia langsung jawab aja di buku temanya gitu, tapi aku dampingin di situ. Oh jadi sambil dikasih tahu mungkin ya diarahin nanti tahu. tugasnya gimana. Tapi kalau misalkan jawabannya juga nggak dikasih tahu jawabannya langsung, jadi dia harus ngerti dulu pertanyaannya apa kayak gitu, dia harus baca dulu jalan ceritanya.
Itu biasanya tugas yang dikasih sama gurunya banyak nggak sih? Kadang sih nggak banyak sih sebenarnya ya, cuman paling kalau ini tuh apa ya istilahnya, jadi kalau misalkan ada kegiatan bikin kayak kemarin tuh bikin kerajinan misalnya ya, nah kayak gitu-gitu suka rada ribet sih kalau misalkan ada tugas kayak gitu. Sebenarnya kalau tugas tulisnya nggak terlalu banyak. Kalau tugas dari hari Senin sampai Jumat aja atau Sabtu Minggu pun dikasih PR gitu untuk Nggak ada sampai di kan banyak tuh ya, misalkan tugas terus ada yang kayak tadi keterampilan. Biasanya anaknya suka rudet atau gimana gitu, misalkan belum atau gak mau ngerjain tugas. sih namanya di rumah mungkinnya bosen gitu, jadi kadang ada moodnya lagi bagus rajin gitu dari pagi, tapi kalau dia lagi males jadi bawaannya tuh kayak yang malas mau ngerjain itu. Kalau misalnya kebanyakan nulis capek gitu, capek jadi bawaannya moodnya tuh langsung Turun gitu ya. langsung. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa keluhan para orang tua perihal pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring ini adalah kurangnya efektivitas pembelajaran, dikarenakan kurangnya sumber belajar anak dan kurangnya penjelasan dari guru yang bersangkutan. Para orang tua pun mengeluhkan sistem pembelajaran daring ini terlalu monoton, sehingga membuat anak-anak mudah merasa bosan saat belajar. Dan para orang tua mengeluhkan mengenai pemberian tugas yang cukup banyak, sehingga mengakibatkan para anak mudah mengeluh, tidak mengerti, dan tidak mau mengerjakan tugas. Para orang tua pun berharap semoga keadaan kembali normal sehingga bisa diadakan kembali pembelajaran tatap muka agar anak-anak dapat mengerti mengenai materi yang disampaikan dan juga agar anak-anak dapat mendapatkan pengalaman bersekolah bersama teman sebayanya. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga bisa bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.